Selamat siang, Procis Lover, sahabat Bareka. Jumpa kembali bersama saya, Terus Gandamana, di acara yang sudah banyak yang menunggunya. Hampir setiap bulan kita selenggarakan acara ini, yaitu acara sukses bersama Procis. Nah, Procis Lover dan sahabat Bareka, serta para pelaku usaha kuliner di Indonesia, dimanapun Anda berada, yang penuh semangat dan selalu menggali kreativitas dalam berbisnis. Hari ini kita membawakan tema yang ya mungkin secara umum kita kan selalu mengangkat bagaimana sih orang bisa sukses dan apa kunci sukses. Tapi produknya ini yang sekarang ini belum pernah kita angkat di webinar-webinar yang kami yang sebelumnya. Kenapa? Karena produknya adalah suatu produk yang sebenarnya orang banyak yang tahu, tapi mungkin banyak yang belum menerjuni usaha produk semacam ini di Indonesia. Kalau di luar negeri, terutama di negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika, di Jepang, di Korea, produk sandwich yang ditaruh di lemari pendingin, ya itu sangat banyak penjualannya. Tempat jualannya banyak, dimanapun ada, di convenience store banyak. Jadi kalau kita lapar buat ganjel itu kita makan sandwich dingin, ya. Nah, ternyata pada saat Bareka menyiapkan produk majalah yang nanti akan terbit di awal Agustus, kami mendapatkan narasumber yang keren banget, ya. Dan hari ini hadir di sini. Sebelum majalahnya terbit, kita sudah hadirkan narasumbernya yang sudah melaksanakan bisnis sandwich. Justru ketika bisnisnya dibuka, dia terkejut karena pandemi mulai berlangsung, ya. Tapi dengan berbagai ide kreativitas dan juga strategi bisnis yang keren bisa dilalui sampai sekarang usahanya, dan nanti kita akan cari tahu apa kunci rahasianya. Oke. Nah, sekarang ada juga pemakai keju Procis yang juga hadir di dalam sesi webinar kita sebagai narasumber, tapi kita tidak akan tanya bagaimana pengalaman dia memakai keju Procis Freddy yang sebagai materi wawancara kita, tapi kita akan menanyakan bagaimana kiat suksesnya di dalam usahanya, yaitu menjalankan usaha sandwich. Untuk itu, saya tidak perlu berlama-lama untuk memperkenalkan seorang narasumber yang merupakan pebisnis yang kreatif, pebisnis yang berani, pebisnis yang benar-benar selalu memikirkan apapun saya jalani dulu, bagaimana hasilnya nanti kita lihat berikutnya saja. Yang penting saya jalanin yang terbaik dulu. Cara-cara berbisnisnya saya lakukan yang terbaik dulu. Oke, inilah Min Liati, CF, owner dari Unbakes. Bu Mindy, selamat siang, Bu. Siang. Terima kasih Ibu sudah hadir dan datang ke studio Bareka. Ya. Senang banget Ibu Mindy bisa meluangkan waktu, sangat sibuk dalam berbisnis, tapi mau ngeluangin waktu. Dan spesialnya nih ya, sahabat Bareka dan Procis Lover, saya dibawain nih, teman-teman Bareka dibawain ini loh, sandwich dari Unbake ya. Dan saya memang penyuka sandwich, buat sarapan cocok, buat makan siang cocok, buat makan malam juga cocok. Serta ada minuman, yang ini benar-benar minuman kreasi dari Unbake juga ya, yang sudah ada kafenya juga di dalam tempat penjualan. Ini apa Bu namanya? Lemonade. Lemonade. Serta kalau Anda penyuka kopi susu, ada kopi susu dengan kemasan yang cantik dan aman ya untuk Anda nikmatin. Oke, ini setelah selesai webinar ini saya nggak mau lama-lama untuk tidak hanya sekedar dilihat begini aja, tapi saya mau cepat buka untuk saya nikmatin. Oke? Nah, Bu Mindy, kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu berkenan untuk bisa menjelaskan kepada Procis Lover dan sahabat Bareka mengenai bagaimana Ibu menjalankan bisnis sandwich. Oke, Bu, sebelumnya saya tanyakan mengenai bagaimana menjalankan bisnis sandwich, saya mau tanya dulu, Ibu Mindy itu dulunya latar belakangnya apa sih Bu sampai terjun ke dalam dunia usaha kuliner? Saya kebetulan memang sekolahnya itu Tata Boga. Sekolah Tata Boga. Saya ambil jurusan SMK Tata Boga. SMK Tata Boga. Jadi Ibu memilih SMK Tata Boga kenapa juga itu, Bu? Karena dari SMP suka bantuin mama bikin kue. Ya, Terus guru saya lihat, masuk aja ke Tata Tata Boga. Boga. Jadi dari situ, oh ada ya ternyata tuh
SMK tuh jurusan Tata Boga tuh ada ya di Tadinya Jakarta. nggak tahu ya? Nggak tahu. Kesian juga ya nggak tahu ada SMK Tata Boga. Ternyata orangnya hobi Tata Boga gitu ya. Dan baru dikasih tahu sama gurunya. Baru dikasih tahu sama guru saya. Oke, ngelihat ibu punya apa Jadi namanya? tuh saya kalau bikin, Hmm, saya bawa ke sekolah. Saya jualin. Dari SMP udah jualan. bikin apa? Brownies. Bikin brownies. Brownies. Nggak dibantuin mama tuh? Dibantuin. Dibantuin. Diarahin, kan oven apa segala macam mama sih. Oh, oke. Terus dibawa ke sekolah dijual ke teman-teman. Ya, pertama nyobain dulu. Ya Ah. kalau di orang suka, beli. Oh, oke. Heeh. Nah, di SMK Tata Boga di Jakarta ya, Bu ya? SMK Tata Iya. Boganya ya. Di SMK Tata Boga itu apa yang Ibu rasakan pada saat mengikuti berbagai pelajaran yang ada di SMK Tata Boga selama 3 tahun itu? Ilmunya sih dapet ya, maksudnya basicnya, terus kita disuruh kreatif juga, maksudnya kalau ulangan atau apa tuh kita disuruh bikin resep sendiri gitu. Jadi kreasi kita sendiri, jadi kita juga ngulik lah gitu. Oke. Dan itu terasa bermanfaat bagi usaha pada saat Ibu masuk ke dalam dunia usaha? Iya, jadi saya pun, ternyata bikin resep tuh seperti ini. Kan kalau di sekolah kan lebih, ada pelajaran wirausaha juga, jadi itu kita nggak benar-benar pure, sekolah Tata Boga semuanya praktek masak, enggak. Oh, Cuman tuh oke. kita ada pelajaran wirausaha gitu-gitu, jadi yang cost-nya apa segala macam dijelasin. Pengetahuan bahan juga ya, Bu ya? Iya, pengetahuan Oke. bahan. Iya, iya. Oke. Nah, oke, Ibu lulus Ibu lulus sekolah SMK Tata Boga, langsung masuk terjun usaha atau Ibu sempat kerja mungkin sebagai profesional di tempat lain atau gimana, Bu? Enggak, Enggak. kebetulan kan karena SMK kan memang sudah ada suruh PKL, magang. Magang. Jadi saya rasa, saya sudah cukup kayaknya kerja sama orang. Selama Enggak. magang? Selama magang kurang begitu suka, jadi yaudah deh usaha dulu aja. Kenapa nggak suka, Bu, selama magang? Nggak apa ya, nggak sesuai aja gitu. Soalnya Disuruh-suruh. disuruh-suruh, Selama magang nggak dibayar lagi ya? nggak Karena dibayar magang, lagi. kan? Aduh. Aduh, penderitaan banget. Udah disuruh-suruh nggak dibayar lagi. Ya, Betul. ya. Memang Ibu Mindy adalah punya tipikal entrepreneurship yang tinggi, jadi dia nggak mau kalau disuruh-suruh. Dia maunya dia yang nyuruh-nyuruh. Oke, jadi gimana, Bu? Keputusan Ibu yang pertama kali Ibu lakukan dalam setelah Ibu selesai sekolah, apa yang Ibu lakukan? Saya jualan. Jualan. Dulu saya lulus sekolah itu 2011. Ya. Instagram belum begitu banyak lah. Jadi Jadi saya mulai jualan dari Facebook, terus ke Instagram. apa yang dijual? Apa ya? Kayak produk-produk yang udah jadi lah. Jadi yang nggak ada di Indo. Dulu kan ke luar negeri tuh cuma 500.000 Pak, ke Malaysia, Singapura 500.000. Penerbangan murah. Dulu belum ada just tip, kita just tipin aja. Oh, jadi bukan produk Ibu sendiri yang Bukan dibuat sama produk Ibu saya. Milly, tapi Ibu nerima titipan-titipan orang. Oke, iya. Jadi 2018, 2017 ke sini just tip itu begitu booming, tapi Bu Milly 2011 sudah just tip. Makanya dia memang entrepreneur banget ya. Orang belum kepikir dia udah jalanin. Oke. Jadi lalu kapan Ibu mulai terjun ke bisnis kuliner? Saya dari 2014. 2014. Apa produk yang Ibu buat pertama kali? Kebetulan roti sama teman saya. Roti. Roti apa tuh, Bu? Roti Jepang sih. Roti Jepang? Kayak konsepnya kita buatnya kayak bretok gitu loh, kayak apa? Banyak gitu sekali jual gitu. Oh, memang bakery gitu. Jadi Ibu punya outlet bakery, gerai bakery. Oh, di Jakarta? Di Jakarta, di Blok M. Di Blok M. Dengan berbagai roti-roti yang unik-unik juga ya? Oh, oke. Itu berapa lama? Hanya 1 tahun. Hanya setahun. Kenapa semenjak setahun, Bu? Karena Blok M itu waktu 2014 kan dia baru pembangunan MRT. Jadi itu semua di blok tempatnya sama dia. Kita pernah nggak ada omset tuh pernah. Jadi ya karena emang aksesnya nggak ada. Aksesnya yang membuat konsumen jadi nggak Dulu kan belum ada Gojek juga, jadi nggak ada yang bantuin kita lah jualan-jualan. Mau jualan online nggak bisa Iya, ya, Bu nggak ya, bisa. diantar-antar sama Gojek ya? Oke.
akhirnya hanya mengandalkan pengunjung datang, sementara pengunjungnya nggak mau ke sana Iya, karena betul. macet sekali ya Bu ya, dan parkir juga nggak ada ya Bu. Nggak ada. Aduh, kalau saya itu bisa apa ya, nggak tidur setahun kali itu, karena kan setahun kan usahanya Iya. ya. Nah, jadi ditutup ya Ya, usaha bakerynya. ditutup. Tutup. Setelah itu ngapain Bu? Setelah itu saya dulu kan 2015, jadi 2014, 2015 tutup. Mm-mm. 2015 itu saya bazar. Bazar kan banyak tuh Di di beli mall-mall, mall-mall. di pokoknya yang bazarnya kira-kira IO-nya bagus, kita ikut aja. Ya, jualannya apa? Jualan nasi, Nasi. nasi, Nasi apa Bu? nasi pork belly, Oh, oke. Ya, ayam, nasi campur yang dengan daging sambal pork, mata. sambal mata. Wow. Tapi produk nasi dan lauk pauknya ibu yang buat sendiri. Iya, saya Oh. berdua sama partner saya. Cuma Heeh. berdua, Dan itu hadirnya di bazar-bazar saja. hanya di bazar-bazar. Cuman kita memang rutin setiap minggu itu kita ikut-ikut gitu. Hampir Ikut-ikut. tiap minggu. Iya. Jadi boleh dikata ibu nggak ada tutup ya sebenarnya kalau usaha ya. Iya, cuman kan kalau bazar itu kan biasa weekend doang, Jumat Iya. sampai Minggu. Heeh. Jadi Selasa, Senin doang kita Istirahat. istirahat, Selasa kita mulai belanja. Kira-kira kan sehari itu 100 porsi, diamininya 100 porsi. Jadi ya udah kita porsiin. Jadi Selasa kita mulai belanja, Rabu mulai packing maksudnya segala macam. Dan itu kan nggak tahu ya bakal dibeli semua apa enggak ya. Mm-mm. Ya pokoknya percaya aja lah, mudah-mudahan Percaya aja laku kita, gitu. pokoknya kita percaya aja itu bakal laku. Ya, tapi sih sampai kita terakhir pun memang setiap hari lakunya Habis. habis. Mm-mm. Malah belum selesai bazar udah habis. Mm-mm. Kadang udah bazarnya tutup jam 10, jam 7 kita udah habis. Oh, oke. Ya. Nah, itu bazar tuh ibu tahan tuh selama setahun ibu jalanin terus. Iya, saya sampai 2017. Oh, jadi 2015 tutup bakery, ibu masuk ke bazar-bazar sampai 2017. Mm-mm. Ikutin terus. Produknya itu terus. Produknya ya kita variatif juga ya, maksudnya kalau tergantung daerah. Kalau misalkan kita ke Jakarta Selatan mungkin kan mostly tidak makan pork, jadi kita ganti jadi ayam gitu. Oke, ya. Nah, akhirnya bagaimana? Setelah itu ibu masuk ke bisnis apa lagi tuh? Habis itu saya jualan tas. Jualan tas. Tas-tas branded lah. Ya. Nggak Terus ada kaitan dengan kuliner ya? nggak ada. Nah, masuk ke kuliner lagi kapan, Bu? 2019. 2019 awal? Agustus. Agustus. Apa tuh, Bu? Unbex. Unbex. Oh, jadi Unbex itu sudah mulai disiapkan di bulan Agustus tahun 2019. Iya. Konsepnya apa di awal di bulan Agustus 2019 tuh Unbex? Konsepnya sebenarnya karena saya nggak jadi, tadinya kan mau di luar kota. Cuman karena ada kendala, sebenarnya kita udah siap juga, udah kirim barang segala macam sama partner saya. Ternyata ada yang di atas berkata lain, ya udahlah kita jualan aja dulu di sini online. Waktu itu saya dipinjemin di tempat tante saya. Jadi dia kan kalau siang dia pergi, jadi saya pakai buat bikin-bikin produk Unbex. Sandwich. Sandwich dan bomboloni. Bomboloni. Oh ya, sahabat Bareka dan Proces Lover, saya lupa ya nunjukin juga bahwa di Unbex itu tadi selain sandwich yang saya tunjukkan, apakah bisa kasih lihat? Ini ada bomboloni juga yang dijual oleh Unbex ya. Dan saya buka gini ya, aduh, godaannya luar biasa. Aromanya tuh benar-benar enak banget ya. Karena kenapa nanti saya akan jelasin, saya akan tanyakan kenapa ini bisa enak aromanya ya. Saya belum cicipin ya, karena ini saya nggak berani cicipin, bukannya nggak berani makan. Karena saya mau tunjukin dulu kepada Proces Lover dan sahabat Bareka. Begitu cantiknya bomboloni dari Unbex. Oke. Nah, Bu, lanjut lagi ya Bu ya. Ibu jual tadi bikin sandwich dan bomboloni itu di bulan Agustus 2019. Ibu buka di mana outletnya? Oh enggak. Oh, nggak buka outlet? Enggak. Jadi kita tuh cuman ya udah nggak jadi. Ya udah karena kita juga modalnya nggak
udah lost semua juga. Loss buat yang tadi rencana Buat bisnis yang batal itu. yang batal itu, jadi ya udah, kita yang ada aja. Kebetulan partner saya tinggalnya di Peak. Saya tinggalnya, sama tante saya itu rumahnya deketan. Iya, Kita di Sunter. Yang lebih efisien untuk daerah buat kirim-kirim kan Sunter daripada Peak. Kalau Peak kan kemana-mana jauh. jauh. Jadi tante saya bilang pakai aja. Ya udah. Akhirnya saya pakai itu kita mulai itu Agustus itu pertama ke teman-teman dulu, ke keluarga dulu, kirim-kirim, maksudnya enak gak? Terus kita buat promo lah, Iya. beli 4 gratis 2 atau apa. Oke. Satu hal yang saya sangat surprise juga bahwa Unbex ini walaupun menyajikan sandwich yang sudah kita tahu sandwich itu adalah roti lapis, berarti ada rotinya dan ada isiannya ya. Contohnya seperti ini ya, memakai telur ya, terus kemudian ini memakai daging chicken ayam dengan cranberry. Ini juga ada nomor-nomornya ya, 09, 01 dan lain sebagainya. Ini bukan nomor kode dari langit, tapi ini mungkin ada tanda bahwa ini pertama kali dikeluarkan, yang pertama kali 01 ini ada yang produk pertama ya Bu Ya, ya? produk pertama. Oke. Nah, ternyata rotinya itu bukan dibeli jadi. Mungkin awal-awal dibeli jadi ya Bu ya? Iya. Oke. Ternyata roti ini dibikin sendiri sama Unbex. Jadi kita bisa melihat begitu ada kesungguhan di dalam membuat dan menjual produk Unbex ini kepada pelanggannya. Bu, kita lanjut lagi. Ibu kapan membuka outlet? Saya itu jadi Agustus kan baru mulai. Waktu itu kita promosi lah, tetap namanya jualan marketing nomor 1 kayaknya. Jadi saya waktu itu cuman ke satu blogger, maksudnya influencer, cuman ke dia doang saya promosiin, karena kan budget juga ya, jadi saya cuman ke dia, ternyata membludak. Membludak dari satu influencer itu aja? Karena saya mikir gini, kenapa saya paksain dia, karena kan ini kan sandwich yang saya buat pertama sama partner saya itu kan itu mostly itu Jepang. Ya, jadi stylenya style Jepang. Jadi kita nyari nih blogger mana nih yang sering ke Jepang. Berarti kan kalau dia sering ke Jepang, followernya pun suka dengan apa yang ada di Jepang. Entah itu makanan atau apa gitu. Jadi saya sama partner saya hubungin dia, oh dia juga. Ya udah, akhirnya saya kirim, itu membludak. Terus kita cuma mikir ini sih di kios. Jadi tuh di komplek rumah saya tuh depan tuh cuma kios kecil. Itu punya panti asuhan gitu. Saya sama partner saya udah nanya-nanya, katanya nanti bulan Desember baru kosong. Ya udah, nggak muluk-muluk, cuma di situ doang. Terus bulan Oktober, 2 bulan setelah saya buka jualan, itu di telepon Kelapa Gading. Mall Kelapa Gading. Oke. Jadi saya tuh sempat di beberapa mall juga ditolak. Padahal mallnya bukan mall yang bagus banget ya. Cuman ya makanya itu manifesting juga sih, maksudnya kayak berharapnya berapa tapi ditolak, tapi ternyata dapetnya yang lebih baik lagi. Keren. Jadi ditawarin di Kelapa Gading tuh saya, ini bohongin orang gak sih? Iya, jangan penipu ya gitu ya. Soalnya masuk Kelapa Gading kan susah banget. Apalagi kita ditawarin. Dan itu belum pandemi ya? Itu belum pandemi. Jadi oh ya udah Bu, kalau emang itu ketemuan aja deh. Soalnya kan nggak mungkin ya saya ditelepon, saya juga takut-takut nipu gitu kan. Iya Bu, ketemu aja. Pas ketemu, oh iya bener ya. Bener ditawarin ya? Iya bener. Itu bukan dreams come true. Itu nggak pernah mimpi pun ternyata dapat itu. Nggak pernah mimpi, nggak semimpi itu sih buka di mall tuh nggak kepikiran. Dan mallnya di Jakarta Utara itu Mall Kelapa Gading, itu mall yang prestisius, dalam arti rame dan lengkap banget. Itu mall favorit sih kalau di Kelapa Gading. Iya benar. Jadi gimana Bu? Akhirnya ditawarin tempat di sana, di Mall Kelapa Gading. Jadi ditawarin tempat, bulan Maret 2020 itu due date-nya buka. 2020 harus buka?
Jadi karena kan mesti tanda tangan apa segala macam itu udah Iya. kita urus dari Oktober, Februari yang lamanya keluar kita langsung renovasi itu dikasih cuman waktu 1 bulan. Oke. Jadi 1 bulan itu due date-nya itu bulan Maret awal. Awal Maret due date-nya sudah harus buka di Mall Kelapa Gading Iya. awal Maret 20. 2020. Iya. Kita baru dengar-dengar di China sana akan ada pandemi COVID, tapi kita nggak pernah pusing itu. Iya, nggak Ya, pusing gitu. 2020 awal ya. Iya. Dan Ibu udah renov aja di Februari ya? Ya, 1 kita bulan. renov di Februari. Maret Ibu buka PSBB. PSBB langsung. 2 minggu. 2 minggu. Cuma dikasih waktu senengnya 2 minggu. Oh, 2 minggu sempat senang tuh. Sempet seneng Buka. 2 minggu. Oke. Apa yang terjadi senangnya, Bu? Ya, Senangnya bikin- seneng. Kenapa? Rame. Rame. Masih dapat ramenya. Iya. Jadi, Masih sempet nggak pakai maskernya tuh masih ada. aduh, jadi Anda kalau rame itu jangan Anda udah happy dulu, 2 minggu Iya. kemudian. Oke. Dan jadi 2 minggu Ibu nggak bisa ngapa-ngapain setelah itu ya? Oh iya, karena mall tutup total kan. Tutup total. Mm-mm. Apa yang terjadi pada saat mall tutup total? Ibu juga tutup usahanya? Hmm, Nggak jualan? Saya tetap jualan karena kan saya sama partner saya itu punya prinsip nggak apa-apa saya. Soalnya kan itu karyawan saya waktu itu sama partner saya itu sekitar 12. Udah ada 12 orang. Sudah ada 12 orang dari yang tim produksi sama yang di outlet. Mm-mm. Jadi ini gimana nih caranya kita jangan cut mereka, jangan apalagi kan waktu itu kita juga nggak tahu pandemi itu seberapa lama sih. Betul. Nggak Jadi menduga ya 2 tahun nggak, lebih ya. iya nggak menduga banget. Jadi saya gencerin di online dan untungnya pada saat kita buka outlet itu kan kita undang influencer, Mm-mm. memberanikan diri lah Iya. untuk marketing lebih gitu. Jadi dan influencer-influencer itu baik banget sih Pak. Maksudnya mereka tahu saya baru buka, mereka gencerin lagi promosiin. Oh, oke, Jadi oke. dipromosiin ulang. Iya. Udah gitu kan pas PSBB tuh actually nggak begitu itu sih. Justru untung Justru karena untung. PSBB pertama-tama kan itu orang kirim-kirim makanan semua kan. Iya, saling Iya, kirim makanan, saling kirim ya, apa segala. benar-benar. Karena Iya. mereka stay safe gitu. Iya. Orang malah waktu itu sangat-sangat penuh kekhawatiran dan Sangat-sangat. panic buying ya, Bu ya. Belanja ini, belanja itu. Iya, betul. Oke. Jadi Ibu justru pada saat PSBB itu menikmati kenaikan penjualan. Iya. Jadi justru PSBB yang pertama kali itu kita menikmati. Kan waktu awal membuat itu mungkin nggak kebayang ada prokes di dalam kegiatan produksi maupun pengiriman barang. Apa yang diadaptasi pada saat begitu ada PSBB, Ibu di tim produksi dan sebagainya melaksanakan prokesnya gimana tuh? Kalau saya kan kebetulan tim produksi memang kita semua sudah pakai masker dan sarung dari tangan awal. dari awal. Oke. Tapi waktu itu kan belum ada vaksin apa. Udah gitu kan kebetulan tim produksi saya itu orang Rangkas. Jadi deket. Suka bolak-balik naik kereta. Saya bilang jangan dulu ya. Iya. Jangan bolak-balik dulu. Jangan bolak-balik dulu ya, tolong ya. Dibantu, maksudnya jangan sampai kita kena resiko. apa. Jadi ya udah soalnya kan waktu itu kan kita nggak tahu kalau satu kena semua bisa kena juga kan. Betul. Jadi saya bilang tolong jaga diri, jangan itu ya udah. Oke, jadi dari tim pun dari internal ada support maksimal juga ya Bu ya. Selain dari tadi influencer juga mensupport. Bu, di dalam Ibu menjual ini, menurut Ibu selama Ibu jualan, apa sih yang menurut Ibu Miliati itu sangat penting untuk membuat usaha Ibu itu bisa tetap berjalan terus atau bertumbuh malah? Apa menurut Ibu poin-poin yang penting dalam menjaga itu? Poin-poin yang penting sih menjaga kualitas produk, pelayanan. Saya itu sampai sekarang masih megang komplain saya langsung. Jadi kalau ada komplain customer nggak diserahin ke karyawan? Kalau Tapi Ibu? admin Instagram kita maksudnya ada. Cuman kalau buat komplain dia harus WA ke saya. Admin WA dia harus WA ke saya. Maksudnya Bu ini ada komplainan. Saya yang
telepon langsung, saya yang kontak langsung. Harus saya. Hmm. Saya pun maunya seperti itu. Jadi saya nggak mau, saya aja kalau misalkan nih, kita kan juga jualan di marketplace. Saya kalau ada yang bintangnya 3 aja tuh saya tanyain, kenapa Kenapa Bu? bintangnya Kenapa Pak? Apa yang salah? Kalau bisa kita ganti gitu. Iya, karena orang Indonesia kadang-kadang nggak tega kasih bintang 1. Jadi kasih bintang 3 aja. Tapi sebenarnya keselnya Iya, minta kesel ampun banget gitu gitu loh. ya. Iya. Contohnya saya. Oke. Terus jadi tadi kualitas produk, kualitas layanan. Ada lagi nggak yang lain? Marketing. Marketing. Jangan pernah pelit marketing. Kalau saya sama partner saya tuh jangan pernah pelit deh sama marketing. Dalam arti apa? Jangan pelit marketing itu apa? Jangan, maksudnya bukan soal materi juga ya. Maksudnya kayak kan juga banyak orang yang mau ngebantu kita buat apa promosi apa segala macam. Nggak apa-apa, maksudnya kasih aja produknya. Nggak Gitu. perlu dibayar gitu Nggak ya? perlu dibayar pun, maksudnya tapi kita lihat juga ya potensi dianya. Maksudnya, oh dia bener gak nih, dia memang, kita lihat juga cara dia review, cocok gak sama produk kita cocok gak sama reviewnya dia, itu sih yang harus, maksudnya kita juga lihat. Tapi kalau ternyata cocok, dia mau effort untuk itu aja tuh kita udah seneng kan. Jadi nggak apa-apa, kita jangan pelit-pelit, maksudnya gitu loh, kasih aja gitu. Memang Bu Mindy nggak pelit. Nih, segini banyak. Dan ini bukan yang pertama dikirim hari ini ya. Ini yang kedua, karena waktu minggu lalu juga dikirim ke Bareka untuk difoto untuk kebutuhan majalah, dan saya kebetulan lagi nggak ada di Jakarta waktu itu ya. Nah ini karena tahu saya belum sempat nikmatin, dibawa lagi sama Bu. Thank you ya Bu. Iya, sama-sama. Bu, tadi Ibu bilang hal-hal penting adalah menjaga kualitas produk. Nah, sedikit nih Bu, saya mau nyinggung. Kan Ibu dalam produk-produk Ibu ada yang pakai keju. Kejunya apa Bu? Procis. Padahal saya ngundang Ibu karena bukannya Bukan. tahu bahwa Ibu Saya ini juga pemakai nggak. procis. Saya juga Jujur nggak aja saya tahu. nggak tahu. Saya juga nggak tahu kalau di apa ada procis gitu. Tapi pakai keju procis ya. Iya. Apa pengalaman Ibu ketika memakai keju procis, dan di keju procis itu awalnya kenapa sih Bu Ibu pakai keju procis awalnya? Saya sama partner saya itu kan kalau kita bahan tuh mau dari tepung dari apa semua kita cobain. Metode bikin roti semua kita cobain juga metode apa nih yang paling bikin halus, apa yang paling butter mana yang bikin halus, apa segala macam. Keju pun seperti itu. Jadi keju tuh kita beli semua merek. Terus waktu itu kalau nggak salah ada beberapa 6 keju. Kan satu produk pun kayak ini kan bisa beda-beda. Ada kompetitornya yang sama? Enggak, maksudnya iya. parutnya itu kan ada yang jenisnya beda-beda. Oh iya. Jadi kita cobain tuh semua satu-satu. Yang paling cocok memang kalau yang manis-manis saya selalunya pakai procis. Tuh. Jadi tadi Chef Fatia pakai keju procis spread. Ya itu saya mau coba tuh kayaknya tuh nanti. Ternyata Ibu Mindiati pakai keju yang blok ya Bu ya? Karena mau diparut. Kenapa sih Bu parutannya? Parutannya kan lagi zaman tuh Pak yang keju apa sih? Keju gondrong. Keju gondrong. Nah itu keju gondrong itu cuman procis ya, nggak yang nggak putus-putus. Oh. Jadi itu sekalinya begitu langsung dipipihin di kue tuh jadinya nggak patah. Kalau yang lain tuh masih banyak yang patah-patah. Kan kalau yang patah-patah gitu kita nggak bisa pasti saya buat yang lain jadinya. Jadi ya cari waste, lagi ya, jadi waste juga ya. Nah ini enggak. Benar tadi saya ngomong keju procis tuh bikin efisien usaha. Tapi ini yang ngomong pelaku usahanya ya. Dan kita baru tahu juga, oh ternyata itu ya Bu ya. Dan Ibu mencari keju procis itu bukan karena dihubungi sama pihak procis untuk pakai, bukan. Ibu yang cari sendiri ya. Cari sendiri. Oke. Ya jadi itu pengalaman Ibu, dan ini jujur aja tidak ada pesanan apapun dari procis untuk Ibu ngomong ini. Ini saya nanya, dan kita baru tahu juga hari ini Ibu pakai keju procis. Jadi waktu Ibu Minliati kita hubungin sebagai narasumber, kita belum tahu bahwa Ibu pakai keju procis. Ini apa adanya ya. Nah, Bu, bagaimana sih Ibu menciptakan kreasi-kreasi yang begitu unik-unik, bahkan sampai akhirnya keluar minuman juga yang seperti ini. Bomboloni juga ya Bu ya. Itu gimana Bu? Kreasi-kreasi itu bisa keluar dari mana Bu? Sumber idenya? Dari hobi makan sih. Dari hobi makan. Dari hobi makan. Terus wisata. Jadi saya sama partner saya itu punya
maksudnya punya, jadi kita ke setiap tempat, bukan ke luar negeri aja, maksudnya mau ke Bandung, mau even ke Jakarta pun, kita harus ada ilmu yang kita dapat dari sana. Maksudnya ilmu itu, ya kan kita usaha ya. Jadi harus apa nih yang bisa dibawa, yang bisa kita bawa gitu. Jadi makanya saya kalau misalnya kayak keluar kota atau apa, saya pasti ke kafe-kafe yang selaras lah, maksudnya yang jualannya juga kopi apa segala gitu. Oke, untuk bisa Ibu dapatkan ide ya, yang Untuk nanti bisa mungkin bisa diterapkan di tempat iya, Ibu mainly. betul. Oh, oke. Jadi nggak harus melulu ke luar negeri, tapi bahkan di tempat yang ada di kota kita pun bisa ya Bu Bisa, ya, dapat bisa. ide. Itu, oke. Dari semua produk ini yang mana yang merupakan produk yang paling favorit atau banyak dibeli sama pelanggan tuh yang namanya apa Bu kalau sandwich? Kalau sandwich itu, iya ini yang nomor 1, 2, 3 itu memang dari pertama. Ini egg mayo, Egg mayo, ini kalau bake ini beef, Hmm. ini sama tuna mayo, Oke, jadi ini pakai egg mayo saja tanpa daging ya Bu? tanpa daging. Wah, jadi bagi Anda yang sedang tidak puasa makan daging, bisa ada egg mayo juga. Kemudian ada yang pakai beef, ya. Beef. Nomor 2, jadi 01, 02, dan 03 tuna mayo. Jadi benar juara 1, 2, 3 tuh. Bu, sebenarnya menikmati sandwich ini yang paling tepat, terutama khususnya ya sandwichnya Unbex lah ya. Yang paling tepat penyajiannya bagaimana, Bu? Kalau untuk yang ini sih, apalagi egg mayo itu kalau bisa dingin. Dingin. Karena lebih berasa juga apa gurihnya gitu. Jadi ini kita harus simpan di lemari pendingin pada saat terima dari Ibu. Pasti dingin juga ya Bu ya waktu Iya, terima dari Ibu ya. iya dingin. Nah, kita simpan dulu di lemari pendingin atau kita makan dingin-dingin. Tidak disarankan dipanaskan ya Bu ya? Tidak disarankan. Tidak, best way-nya sih begini, cuman kalaupun dipanaskan, it's okay sih sebenarnya. Tergantung selera yang makan juga ya. Tergantung selera yang mau makan. Cuman ya yang dipikirkan, dirancang untuk disajikan kepada pelanggan Unbex itu adalah dinikmati saat dingin-dingin. Iya, betul. Nah, bomboloni ini gimana nih Bu? Bomboloni ini apa yang menjadi khas atau kespesialan dari bomboloninya Unbex nih Bu? Kita itu pakai base-nya itu sourdough. Sourdough? Tapi Ini semi sourdough. Rotinya? Rotinya. Ini buat sendiri juga rotinya? Buat sendiri. Oh. Ada yang pakai keju, ada yang pakai coklat ini, Bu. Iya, coklat. Dalamnya ada yang pakai strawberry jam. Iya. Terus ada yang kacang. Nougat, iya. Nougat. Sampai susah mau nanya lagi karena saking terpesona dengan aromanya. Ini jadi dibikin dari semi sourdough. Dan itu prosesnya kan lebih panjang ya, Bu ya? Iya. Semi sourdough itu. H-1. Kenapa Ibu memilih proses yang repot? Karena itu tadi, karena kita berdua itu suka makan. Metode ini paling enak buat kita. Jadi kalau saya sama partner saya prinsipnya kita jual apa yang kita suka. Jadi kita jelasin ke orang tuh enak. Kita bisa enjoy ngomong ke orang. Karena kita suka produk kita. Bukan yang asal, yang penting gue jual, gue dapet duit. Yang penting, tapi kalau buat saya sama partner saya, yang penting kita suka, kita bisa jualan. Kita menjual produk yang kita cintai. Iya, betul. Bukan produk yang mau kita jual selesai begitu aja. Tapi benar-benar kita cintai produk ini. Karena tiap hari ya ini Bu ya dibikin tiap ya. hari. Bikin semi sourdough atau sourdough itu nggak mudah loh. Itu memang perlu komitmen ya. Karena bikinnya sehari sebelumnya ya Bu ya. Iya, betul. Adonannya tuh sehari sebelumnya dibikin, besokannya baru diproses. Sedangkan orang kebanyakan maunya cepat. Time is money. Itu orang biasanya dagang mau mengefisiensikan. Ada yang mesti diefisiensikan, tapi ada yang tidak bisa dikorbankan untuk kualitas ya Bu ya. Nah, selain itu ada minuman juga. Ini hadir belakangan ya minuman atau gimana Bu? Itu hadir saat outlet buka. Jadi Maret 2020 itu sudah. Oh, ini hadir di Maret 2020. Kok susu kopi, es kopi susu sama lemonade ini. Kenapa Bu keluar? Karena untuk pendamping sih sebenarnya. Jadi kan nggak mungkin orang ke tempat kita cuman beli ini.
udah gitu. Itu pun saya dapat ide itu sama partner saya pas kita lagi jalan, ih di luar ya, ih seneng banget nih, kok ada packaging kayak gini ya. Oh, Heeh. Itu saya sama partner saya nyari, dulu tuh yang kayak gini nggak ada. belum ada mesinnya malah, misalnya belum Oh, ada mesinnya masuk sini. oke. Kita pakai AliExpress, kirim kirim dari Cina. Lagi pandemi itu. Bela-belain Iya, kirim dari Cina ya, Bu ya, iya dari lagi Tiongkok. pandemi. Oke, demi bisa mendapatkan packaging Demi, yang cute iya. begini ya. Jadi dari pertama memang kita udah jualinnya udah begitu. Keren loh, ini sampai potongan lemon aja kelihatan. Ini yang bikin orang tuh langsung dari nggak kepengen beli jadi beli. Iya Tuh benar. lihat gini. Emang bisa, ini minuman kan bukannya dibikin sama orang lain ya, Bu ya? Ibu bikin sendiri ya? Mm-mm. Racik sendiri ya? Kalau semua sih, Semua. dan khususnya lemonade kita dari buahnya. Jadi kalau buahnya pun di pasar lagi jelek, kita nggak jualan lemonade. Wah, sampai begitu ya. Heeh. Lebih baik nggak jualan Iya, supaya jaga kualitas terus iya ya. betul. Jadi Anda sudah dapetin ya poin-poinnya, apa yang membuat Ibu Minliati itu masih terus bisa survive, bahkan tumbuh usahanya sampai saat ini. Bukan mengejar keuntungan di depan, tapi mencintai dulu apa yang dibuatnya. Bu, eh, Ibu kan mulai dari pandemi bermulai, sampai Mm-mm. sekarang ini pandemi sudah mau menjelang. Mudah-mudahan kita doakan pandemi ini berakhir ya Bu ya, Amin. secepatnya ya Bu ya. Supaya kita bisa segera kembali tumbuh ekonominya dengan melesat. Eh, apa yang menjadi tantangan ke depan menurut Ibu sekarang ini dan ke depan di bisnisnya Ibu? Em, Apa ya, kayak memang untuk saat ini lebih sulit ketimbang awal-awal pandemi. Oh, begitu ya. Ya, kalau menurut saya, the hardest part itu pas PPKM, Itu pandemi gelombang kedua, tahun lalu, tahun lalu, 2021 Juli, Juli. Delta. Yes, Oke, wah Pak, itu kacau banget sih. kacau Kayak banget. bener-bener tuh nggak ada orang, karena di sekeliling kita aja banyak yang sakit kan. Orang takut banget deh itu waktu Iya, itu. itu bener-bener Takut mati banget. bener-bener takut banget. Saya pun pribadi takut banget kan sama kayak gitu. Jadi itu paling parah justru bukan pertama kali, justru yang Juli 2021 itu. Tapi setelah itu udah oke sih. Cuman memang sekarang ya itu saingan pun makin banyak. Jadi kita memang harus kreatif, Kreatif dan konsisten di kualitas konsisten betul. produk dan Kalau pelayanan. saya tadi kan kayaknya ada pertanyaan buat Procis yang tadi itu lebih baik mengurangi kualitas atau menggantikan Produk, bahan, produk bahan atau agar tidak naik harga, harga jual. atau naik harga tapi tetap. Kalau saya lebih baik saya menaikkan harga tapi itunya tetap. Ya, karena konsumen Ibu siap berkorban, beli lebih mahal, tapi kualitasnya jangan dikurangin. Mm-mm. Ya, oke Bu, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita ajukan pertanyaannya ya Bu ya. Dari Ibu Farida Nuriski di Sumbawa Barat. Wah keren, dari Nusa Tenggara Barat Sumbawa. Halo Bu Farida, thank you ya Bu udah tanya. Satu, bagaimana Bu Minli cara tes pasar untuk mengetahui selera pasar sebelum produk tersebut yang sandwichnya Ibu luncurkan? Gimana tuh Bu? Ibu tahu bahwa itu sesuai dengan selera pasar? Itu tadi dengan marketing. Hmm. Jadi marketing itu bukan influencer doang sih. Kayak kita bikin promo itu termasuk marketing. Jadi dengan bikin promo itu kan orang ada niat untuk membeli. Oh. Misalkan kalau saya pas itu kan cuma 1-3 nih. Jadi cuma egg mayo, bake, sama tuna. Itu yang lain itu baru belakangan. Nah, yang produk belakangan itu saya promosi untuk tes pasar. 2 gratis 1, 1 gratis 1. Jadi tetap kita harus lihat juga cost-nya, jangan sampai kita rugi juga. Jadi memang tergantung harga jual. Misalkan mau dipromosiin 10.000, potongan 10.000 atau apa itu bebas sih. Cuman yang penting marketing dulu. Jadi dari situ kita tahu, oh ternyata cocok nih sama orang-orang yang belanja, konsumen yang
yang mau beli itu ternyata mereka repeat order. Oh, itu bisa ketahuan ya. Itu bisa ketahuan. Dia sudah beli, dia beli lagi. Iya, Berarti dia beli cocok lagi. nih. Bahkan dia beli pas udah nggak promo dia tetap beli, berarti dia cocok banget sama Lebih tuh cocok produk. lagi. Udah nggak dipromoin aja dia masih tetap Iya, setia. betul. Ya, tadinya kan kita pikir karena di Oh diskon atau iya, apa ya, tertarik iming-iming itu. Ternyata enggak. Oke, pertanyaan kedua dari Bu Farida di Sumbawa Barat adalah, jika suatu produk sandwichnya gagal atau tidak direspon positif oleh pasar, bagaimana Ibu menyiasatinya? Kalau saya sama partner saya dalam waktu 3 bulan, Heeh. produk itu, misalkan kalau kita kan kayak produk-produk seperti ini kan, itu ketahanannya 1 hari. Iya. Jadi kalau misalkan ya kita kan harapannya ludes lah hari itu. Cuman adalah beberapa yang ada yang waste gitu. Kan itu kita tahu nih, yang nggak laku tuh apa sih? Yang mana? Yang mana Jenis nih? yang mana? Udah gitu kayak misalkan kalau jualnya di online, yang nggak pernah dibeli tuh yang mana sih? Berarti kan itu nggak menarik perhatian orang. Ya. Itu yang kita hilangkan. Jadi saya sama partner saya itu biasa kasih waktu 3 bulan untuk produk itu launching. Ketika itu nggak sesuai dengan harapan kita, berarti itu memang tidak diterima di sekeliling, jadi kita take out, kita ganti lagi. Oke. Berarti selama masa 3 bulan itu sebelum produk itu ketahuan hasilnya positif atau negatif, dia punya respon pasarnya, Ibu sudah siapkan produk yang Ya, berikutnya betul. lagi ya? Jadi kita tuh berdua nggak blek-blekan semua produk kita pengen keluarin saat itu juga, enggak. Jadi oh ini ntar dulu, jadi kita kasih ini dulu biar diterima market dulu. Oh kalau ini sudah jalan dengan baik, kita baru keluarin produk baru. Jadi di kantong Ibu selalu sudah ada persediaan produk Iya. yang mau di launching ya Bu ya? Betul. Itu loh Ibu Fitri ya tadi ya namanya ya, dari Sumbawa Barat. Pertanyaannya sudah terjawab dua-duanya. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Mindiati. Berikutnya Ibu Indriani Vicky dari Manggarai. Nah ini Manggarai Jakarta atau Manggarai Nusa Tenggara Timur nih ya. Tapi anyway kita ucapin terima kasih Ibu Indriani sudah mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya gini. Bagaimana strategi untuk bertahan bagi UMKM dalam bidang pangan agar bertahan dalam situasi krisis saat ini? Nah, ini mungkin nanti bisa ditanya juga kepada Ibu Mindy maupun kepada Chef Fathia ya. Oke, nanti saya bacakan dulu pertanyaannya. Jadi bagaimana sih kita bertahan, terutama UMKM yang usahanya kuliner, supaya bisa bertahan di dalam situasi krisis saat ini? Oke. Lalu bagaimana cara menarik konsumen kembali, karena sekarang pastinya konsumen lebih picky, ya, lebih cermat, lebih hemat dalam segala hal, pilih-pilihnya dalam memutuskan produk yang akan dibeli. Kalau pengalaman Bu Mindiati gimana? Kalau pengalaman saya, packaging juga penting, Pak. Packaging penting, benar. Packaging Packagingnya penting. keren, packaging keren banget. Ala-ala luar negeri banget sih ini. Ya. Saya sih pikir ini produk impor tadinya. Ya, terus? Jadi kalau packagingnya bagus, kita jual harganya sesuai dengan konsumen yang kita targetkan, mereka pasti beli sih. Maksudnya pasti balik, karena kan kadang-kadang orang beli itu buat kasih ke orang, biar nggak malu-maluin tuh gimana sih dengan packagingnya dulu sebenarnya yang pertama kali dilihat gitu. Ya, jadi Bu Vicky yang sebenarnya tidak semua konsumen tuh kejar bagaimana supaya cari harga yang murah ya. Tapi banyak juga konsumen Indonesia terutama kadang-kadang kita kaget ya. Ya dia mau juga produk yang enak. Harga bukan urutan pertama. Nah, saya mau tanya pertanyaannya Ibu Vicky tadi yang dari Manggarai. Kalau menurut Chef Fathia, pengalaman Chef Fathia, bagaimana kalau UMKM nih mengatasi kondisi saat ini yang harganya serba meningkat bahannya ya, tentunya Procis kita bukan satu-satunya yang menghadapi kondisi semacam itu, tapi juga bahan-bahan baku lain juga sama kan. Nah, menurut Chef Fathia bagaimana kalau UMKM kuliner yang masih ya, terutama yang masih modalnya juga terbatas, bisa bertahan menghadapi situasi semacam ini? Mungkin Chef Fathia bisa memberikan tips bagi Ibu Vicky tadi. Silakan Bu. Chef, silakan Chef Fathia. Iya pastinya yang benar kata Bu Minli tadi,
packaging harus menarik, Hmm. rasanya juga harus tetap konsisten, dan Mm-mm. juga pasti promosinya harus terus-terusan ya, karena emang pesaingnya memang sekarang saat ini banyak sekali gitu. Hmm. Terus juga kita emang harus benar-benar mempertahankan rasa, karena memang kalau misalkan rasa itu kan biasanya terus juga ada orang coba nih, biasanya dari mulut ke mulut, promosi juga bisa dari seperti itu. Walaupun masih kecil ruang lingkupnya seperti UMKM seperti itu. Iya, 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 betul, betul, Chef Fatia, betul. Jadi tetap menjaga komunikasi terus ya, jelasin produk-produk yang baru keluar. Tadi seperti Bu Minli juga selalu rajin memantau produk apa yang kurang berjalan dengan baik dan sudah siap lagi dengan penggantinya ya yang inovatif juga yang sudah disiapkan untuk berikutnya. Jadi ini juga merupakan salah satu strategi untuk Ibu bisa diterima sama pasar. Ya, jadi pasar itu menunggu beberapa hal atau mengharapkan beberapa hal. Satu, yang sangat mengharapkan harga yang terjangkau. Satu. Tapi ada juga yang mengharapkan produk yang unik. Jadi dia tidak melulu mencari harga, tapi dia mencari yang unik. Iya. Ya, saya baru pulang dari Bali ya, dan saya lihat di sana produk-produk yang unik yang harganya mahal-mahal ya, itu pembelinya ngebludak. Tuh. Ya. Tidak pembelinya itu sepi, tidak. Pembelinya rela ngantri ya, harganya nggak murah, mahal. Ya, karena produknya unik, tidak bisa didapatkan di tempat lain. Dan yang ketiga adalah produknya itu dekat dengan pelanggan, dalam arti pelanggan tuh nggak usah ribet-ribet nyari produk itu. Ya, produk itu mudah didapatkan. Oke, sehingga orang tuh malas nyari yang lain karena begitu mudahnya mendapatkan produk itu. Jadi tinggal Anda pilih dari tiga yang strategi ini mana yang Anda mau putuskan. Ya, kekuatannya ada di mana. Kalau Anda mau fokus pada produk yang murah, berarti Anda harus bisa mendapatkan supplier yang bisa memberi Anda harga yang murah, ya, dan itu menjamin Anda punya bisnis bisa bertahan. Kalau enggak, susah. Oke? Nah, pertanyaan yang berikutnya dari Pamekasan Madura, yaitu Rida Fitria. Pertanyaannya adalah nomor 1. Seberapa besar, ini mungkin kepada Ibu Mindiarti ya, seberapa besar peran promosi dalam Instagram seperti giveaway dan influencer terhadap bisnis kuliner yang Ibu Mindy tekunin? Gimana Bu pengaruhnya? Pengaruhnya lumayan besar. Kebetulan kita memang setiap bulannya itu ada giveaway. Oh, setiap bulan ada giveaway. Setiap bulan kita ada giveaway. Jadi giveaway-nya pun untuk mengetahui orang itu excited dengan produk kita, yang memang ikut itu suka dengan produk kita, itu bukan cash, bukan secara produk yang bisa mereka pakai, tapi produk kita. Jadi vouchernya pun bukan berarti harus di outlet. Misalkan marketplace, bikin voucher di marketplace itu bisa. Oke, jadi itu ada pengaruh ya Bu ya? Ada pengaruhnya. Oke. Dan pengaruhnya cukup berasa ya Bu? Cukup signifikan sih untuk pengaruh itu. Nah, yang berikutnya pertanyaan kedua dari Ibu Rida Fitria di Pamekasan tadi, bagaimana ya cara mempertahankan bisnis Ibu supaya bisa tetap survive di antara para kompetitor? Ya, tadi Ibu udah jelaskan ya, mungkin bisa disingkat lagi Bu, secara umum yang Ibu lakukan supaya Ibu tetap bisa fight di kompetisi ya gimana? Ya itu dengan tadi packaging, terus kualitas produk yang kita keep dari awal. Jadi memang dari awal itu nggak pernah ganti apa bahan apapun tuh nggak pernah ganti. Pelayanan ya Bu ya? Pelayanan. Ibu peduli banget tuh sampai komplainan ke Ibu ya? Komplain pokoknya semua saya ngurus. Promosi terus berjalan. Iya. Produk-produk baru selalu disiapkan supaya pembeli nggak hanya yang itu aja. Apalagi kalau produk itu udah pasti nggak jalan. Ada terus. Iya, betul. Iya, padahal pembelinya nggak demen sama produk itu ya. Nah, direspon. Jadi ya memang kalau kita lihat roti sandwich ini bukan produk yang umum kita temui di Indonesia, tapi ternyata pembelinya juga banyak. Dan itu semua bisa didapatkan oleh Unbex dengan pelaku usahanya Ibu Miliati karena komitmennya yang sangat tinggi, begitu mencintai pada bisnis ini. Jadi apapun hambatan yang dia lalui, ya berubah aja menjadi hal yang baik terus gitu ya. Sudah Ibu mau ngajukan, mau buka di mall ini ditolak ya Bu ya. Mungkin kesel ya Bu ya. Aduh, saya punya produk bagus gini, enak begini kok ditolak ya, dibuka. Ternyata ada mall lain tiba-tiba ya.
Mall yang lebih besar lebih malah. besar yang Mm-mm. nawarin Mm-mm. untuk buka di sana. Jadi kita membuat sesuatu yang baik itu nggak akan pernah mengkhianati kita gitu ya. Betul. Pasti nanti akan datang saatnya yang benar-benar orang itu yang lebih peduli pada komitmen kita, yang akan deketin kita, yang akan mengapresiasi kita. Dan itu akan tiba saatnya. Jadi fokus saja ya. Dan saya berharap pelaku usaha kuliner Indonesia sangat berkomitmen pada kualitas produk maupun kualitas pelayanan. Oke? Jadi Bu Minli, terima kasih sudah sharing Thank you, Pak. sharing banyak pengetahuan, dan juga nanti saya mau cicipin sandwichnya. Anda yang belum sempat menyediakan waktu pergi ke outletnya Unbex yang ada di Mall Kelapa Gading, Bu. Iya, Mall Kelapa Gading dan Grand Indonesia. Dan di Grand Indonesia, East Wing ya, Bu ya? Iya, East Wing. East Wing, di sisi timur ya. Nanti ada dekat toko buku besar di sana, ya, ada cafe dan bakery shop-nya di sana, bisa mampir. Tapi kalau tidak bisa meluangkan waktu, bisa pesan di mana, Bu? Kalau Marketplace. Marketplace, yang ya kita sebut aja GoFood ada ya, Bu ya? GrabFood Iya, ada ya? iya. Oke. Jadi bisa pesan ke sana. Instagramnya Unbex juga ada ya, Bu ya? Iya, betul. Unbex juga, Unbex ya. Silakan Anda lihat kreasi-kreasi Unbex di Instagram, dan Anda nanti bisa pesan dan bisa membaca bagaimana filosofi produk-produk tersebut.